pujian sungguh indah. Saudara kasih Tuhan, kita puji dengan bangun berdiri.
nama Tuhan, saudaraku sekaliannya, kita dapat bertemu lagi dan kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan memberikan sedikit cerita. Ya, saya baca di dalam buku, saudaraku, tentang wabah sampar yang terjadi di kota Inggris. Itu terjadi pada tahun 1665. Di situ kayak di dunia ini ya, kayak kita melihat itu penyakit corona itu ya. Tetapi di sini juga itu mayat-mayat itu bergelimpangan. Kalau saya baca selama bulan Juli itu sudah ribuan. Ya, bulan Agustus puluhan ribu. Ya, banyak orang laki-laki itu melihat di pinggir-pinggir jalan mayat bergelimpangan. Lalu mereka membawa kereta untuk menguburkan orang-orang itu karena sampar, karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di situ mereka dimakamkan secara massal di luar kota. Di kota itu, di Inggris itu banyak sekali gereja-gereja ditutup, masjid ditutup, gereja digembok, dan semua orang tidak berani untuk beribadah. Banyak orang yang mempunyai uang lebih ya, warga di situ mereka pergi keluar kota untuk mereka menyelamatkan dirinya. Tetapi apa saudaraku, di situ setiap rumah orang-orang yang percaya itu pasti akan dicat tulisan palang merah dan ditambahkan tulisan di bawahnya, Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah umatmu ini. Di situ saudaraku, puluhan ribu orang di London itu pada pergi, pada mati karena wabah tersebut. Lalu di daerah situ ada seorang gembala, ya dia tetap mengadakan ibadah, dia tetap mengadakan berjumpa dengan jemaatnya, dia tetap menguatkan jemaatnya. Dan mereka, gembala itu seorang yang kaya raya, tetapi dia tidak mau pergi meninggalkan kota itu, dia tetap bertahan di kota itu karena karena dia menjadi seorang gembala, dia harus tetap mengadakan ibadah di tempat itu. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka tidak tahu bahwa penyakit itu sangat berbahaya. Penyakit itu banyak orang diisolasi, saudaraku, tidak boleh bersentuhan seperti penyakit yang sekarang ini terjadi. Saudaraku sekalian, betapa luar biasanya. Itu bukan karena Tuhan benci kepada kita, bukan karena kita itu bersalah besar kepada Tuhan. Memang penyakit itu Tuhan berikan kepada orang-orang, apalagi doa orang-orang saleh. Kita selalu berdoa segera kita dilakukan dari wabah penyakit ini. Saudaraku, keadaan di sekitar kita itu menunjukkan Allah berkenan akan kehidupan kita. Allah berkenan akan hati kita. Tuhan berkenan akan doa-doa orang saleh yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudaraku, marilah cerita ini, saudaraku, itu dibuat buku, dibagikan kepada para gembala di seluruh dunia, saudaraku. Gembala-gembala yang berbobot yang mendapatkan buku ini untuk dibaca, itu kesaksian yang luar biasa. Saudaraku, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 9, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Yohanes pasal ke-9 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan, dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Saudaraku, itu pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu bukan karena salahnya anak itu, bukan salahnya orang tua, tetapi pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini sangat penting di dalam situasi yang sangat buruk ini, di dalam situasi yang sangat menakutkan ini. Bukan berarti
apa Tuhan itu kecewa akan kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan itu jahat kepada kita. Tidak, saudaraku ya. Orang jahat itu bisa lolos juga dari penyakit sampar. Bisa lolos juga dari penyakit corona. Orang baik juga bisa Tuhan kasih penyakit corona itu, penyakit yang mematikan itu. Tetapi kita tetap bertahan di dalam kesudahan kita. Dan Tuhan, banyak orang yang meninggal karena penyakit itu. Kita waspada, kita bersyukur kita masih mempunyai hati yang cinta kepada Tuhan. Kemarin yang main musik katanya enggak boleh ke gereja, nanti takut corona. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, seperti pujiannya Mbak Sri, kalau kita kena sakit pasti kita sakit. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Kita bersyukur, saudaraku, Tuhan masih memperkenankan kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan masih memperkenankan kita untuk kita tinggal di dalam rumah Tuhan. Karena apa? Karena kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita ada hubungan khusus dengan Tuhan. Segala penyakit akan Tuhan lalukan daripada kita. Karena kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, wabah penyakit itu tidak mengubah kasih Allah kepada umatnya. Tidak akan mengubah pemeliharaannya kepada umatnya. Tuhan tetap setia kepada kita. Bagaimana kita dapat menyikapi itu? Bagaimana dapat kita membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Saudaraku, banyak sekali orang-orang yang banyak pahlawan iman sepanjang masa yang ada di dalam Alkitab. Mereka sangat menderita dengan segala sakitnya. Mereka menderita dengan segala pemberitaan Injil. Tetapi apa, saudaraku, mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti pujian tadi, siapakah yang akan memisahkan dari Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada di dalam bahaya maut, sepanjang hari ini kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita ini berada di dalam kandang, kayak kita ini diisolasi, kita dapat melakukan segala sesuatu tanpa seizin Tuhan. Ya, ini kesusahan, penganiayaan itu akan terjadi di dalam hidup kita, saudaraku. Tinggal iman kita, tinggal pengharapan kita kepada Tuhan. Kita itu melebihi orang-orang yang lain. Kita ini menjadi umat pemenang karena kita disertai Tuhan, karena Dia telah mengasihi kita. Saudaraku, padem dan wabah sampar hanya dapat menyentuh tubuh kita, tetapi tidak dapat menyentuh jiwa kita. Jiwa kita hanya ada di dalam Tuhan. Mungkin tubuh kita bisa terkena, kita mati, tetapi jiwa kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur ya kalau yang sudah meninggal karena sakit seperti Mbak Marni, ya mereka tidak akan menerima pencobaan lagi di dunia. Mereka tidak akan menerima godaan iblis. Mereka tidak akan menerima sesuatu yang kedagingan kita meningkat. Tapi mereka telah berada di dalam lindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, bagaimana kalau penyakit itu membunuh tubuh kita? Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah mentaati aturan pemerintah, kita datang kepada Tuhan. Kemarin waktu saya di GPPS ya Mbak Korea, di GPPS saya ke sana, saudaraku, Bu Yoel juga rindu ada apa, tapi itu jemaatnya banyak yang takut datang ke gereja. Kemarin waktu Kapolres wakilnya ke sini, dia mengatakan yang ibadah di tempat ini sama di Dr. Sutomo aja. Kita bersyukur karena kita mentaati apa yang pemerintah anjurkan kepada kita. Sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa leluasa memuji Tuhan. Tapi apa saudaraku, waktunya dibatasi. Ya,
kemarin bilang waktunya dibatasi sudah 1 bulan yang lalu kalau ibadah, makanya tadi jam 4:15 sudah saya mulai, saudaraku. Saya bersyukur saudaraku masih bisa datang kepada Tuhan meskipun wabah sampai saat ini membuat kita kadang-kadang takut, membuat kita kadang-kadang tidak berani ke gereja. Tapi itu membuat kita mengarahkan mata hati kita tertuju kepada Yesus. Mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan sesuatu atas kehidupan kita. Dimanapun saudaraku berada, Tuhan selalu, kalau waktunya sudah waktunya meninggal, pasti kita akan meninggal. Tapi Tuhan akan mengerjakan. Seperti Papi itu pengennya yang dipanggil Tuhan. Tapi Papi harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin dulu Buhar pernah merasakan sakit. Itu Tuhan punya maksud. Tuhan masih memberikan pekerjaan-pekerjaan yang berarti buat Bu Harsono. Bu Juju, saudaraku lihat juga kayak gitu. Tapi Tuhan sembuhkan karena Tuhan punya rencana yang indah kepada Bu Juju. Banyak sekali kita, saudaraku, menantikan rencana-rencana Tuhan. Mungkin kalau tugas kita sudah selesai, mungkin Tuhan akan menjemput kita. Kayak Pak Ayub Gamin sudah selesai, ya Tuhan akan menjemput kita. Saudaraku, di sini itu usia, kelahiran, hari, waktu, semuanya itu milik Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Misalkan kita dikasih sakit pun kita tidak dapat berbuat apa-apa, karena semua itu berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu mengasihi kita sehingga iblis tidak mudah menggocoh hidup kita. Iblis tidak mudah menggocoh iman kita, supaya pengharapan kita tetap ada di dalam Tuhan. Pengharapan kita tetap terus kepada Tuhan. Saudaraku, biarlah kita mentaati firman Tuhan pada saat ini, apa yang Tuhan katakan pada saat ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin, saudaraku. Kita jangan takut kepada segala sesuatu, tapi kita takut kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat membunuh tubuh, dapat membunuh jiwa kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada saat ini, pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita akan renungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita angkat satu pujiannya Bu Sri tadi. Musim akan selalu berganti. Biarlah setiap hari kita selalu berlindung kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita berjaga-jaga akan hidup kita, karena kita hanya menunggu waktu Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Kita harus dapat menjadikan kesaksian tadi seperti Pendeta Thomas yang ada di Inggris di musim wabah yang mengerikan itu. Dia tetap bertahan, dia tetap menjadi gembala, dia tetap mengadakan ibadah walaupun di tempat lain dikunci, tetapi dia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tak akan
tulus kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak akan berubah. Supaya kita tetap setia dalam kasih Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita sekaliannya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita hormati Tuhan di dalam hidup kita. Jangan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Tuhan mohon Ibu Harsono untuk naikkan doa. Kita sampaikan besok Minggu ada perjamuan kudus. Ya, darah dan tubuh Tuhan sanggup mengubahkan kita, sanggup melepaskan kita, sanggup mengampuni kita dari segala dosa. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan puji ini. Nanti waktu selanjutnya kami serahkan Pak Tompo untuk menaikkan doa berkat. Memilikiku
Mari saudaraku kita akhiri ibadah ini. Sebelumnya kita akan membacakan doa untuk doa syafaat. Duh Rama kawula ingkang wonten swarga. Ya wah asmanipun ugi Allahipun Ibrahim lan Ishak lan Yakub ugi kalebet kawula sami niki. Gusti matur nuwun paduka sampun berkati nggen kula sami memuji mulyakaken paduka ing sonten niki kanthi lancar sedaya namung berkat pelindunganipun Gusti. Matur nuwun Gusti, matur sembah nuwun paduka sampun bekali dumateng kawula arupi pirmanipun Gusti supados kawula sami tansah kiyat teguh ngadepi kahanan kenyataan niki. Duh Gusti, kula kalian umatipun Gusti sowan wonten asalipun Gusti, wonten altaripun Gusti, kula nyuwun lan kula pasrah kawontenan ing negari kala sami ingkang wedal menika wonten masalah ingkang gegirisi nggih niku bab penyakit corona niki. Gusti kados dening nabi-nabinipun Gusti bilih ngadepi kenyataan niki kedah madhep wonten ngasanipun Gusti masrahaken sedaya samkawis nyuwun kuwasa ingkang saking Gusti. Gusti paduka lenyapaken penyakit ingkang wonten Indonesia umumipun lan wonten donya umumipun ingkang ganggu katentremanipun lan kewarasanipun bangsa niki. Gusti atu paduka lindungi sedayanipun. Kula emut Gusti ngendika, aku rawuh ngundhangake kerajaanku lan ngelenyapno sedaya penyakit. Gusti paduka lenyapaken penyakit niki supados mboten ganggu wonten ing pagesanganipun umatipun Gusti ingkang wonten negeri kawula lan donya niki. Gusti kula pitados menika hukumanipun Gusti. Awit manungsa sampun jahat, rusak moralipun, mboten ngenal dhumateng paduka. Akhir-akhir zaman iki pramila menika kula pitados menika sawijinipun hukumanipun Gusti lan kutukanipun Gusti. Gusti ampuni sedayanipun umatipun Gusti niki ingkang boten nyenengaken Gusti, ingkang sering jengkelaken Gusti paduka ampuni sedayanipun. Tandhanipun paduka lenyapaken penyakit niki supados bangsa kawula lan umat manusia wonten donyapun saged nglampahi ngalami urip ingkang tentrem lan ayem. Gusti atu lamun mboten namung paduka lenyapaken penyakitipun nanging paduka bangkitaken malih bab masalah ekonominipun. Gusti menika saged imbas wonten ekonomi sedaya sami angel pados rejeki pegawean-pegawean sami dipun tutup menika ingkang jalari kula kinten mangke saged dugi kelaparan menika saged dugi nggih menika kematian. Pramila Gusti berkati lan berkati sampun dangu-dangu wolak menika wonten bumi niki paduka lenyapaken supados para derek menika saged sedayanipun urip sing tentrem, urip sing aman awit saking sedaya berkat lan kepareng paduka. Rama menika kula suwun atas asmane Gusti Yesus penyakit paceklik bakal penyakit ilang, ekonomi bakal tumbuh sehingga nggawe makmuring bangsa kawula menika sedaya. Rama menika ingkang kita suwun. Duh Gusti, kawula sekedhap badhe wangsul ninggalaken padhalemban Gusti nyuwun berkat ingkang saking Gusti. Damai sejahteranipun Gusti tansah nunggil wonten panjenengan sedaya sakniki nganti sak lawas-lawasipun. Gusti berkati wonten panjenengan sedaya nggih menika
Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub berkati wonten panjenengan sedaya. Gusti nggatekake uripmu. Gusti berkati sedaya usahamu. Gusti melindungimu. Gusti menjagamu. Gusti Allah sumber segala berkat memberkati kehidupanmu. Panglipur sing sangka panguwasane Sang Roh Suci tansah ana kowe saiki nganti salawalase berkat iki kita tampi atas asmane Gusti Yesus Kristus turun atas kehidupanmu yang percaya. Amin. Gusti memberkati.